satu unit pelayanan yang dibentuk oleh Lembaga Universitas Katolik Widya Mandira ini, Unwira ini, untuk tangan itu kadang ya ketika kita undang ada kegiatan-kegiatan kerohanian ya, oh ini kita ada Living Rosary misalnya, ataupun juga ada kegiatan-kegiatan seperti rekoleksi, pembinaan karakter bagi mahasiswa, pengembangan karakter, ataupun ada misa bersama. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini menjadi sarana belajar, praktik komunikasi, dan tempat kreativitas mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi. Perkenalkan, saya Desi Deria Harni, sahabat podcast kamu. Sahabat Qobus Podcast, pada episode ini kita akan membahas tema mengenal kampus ministry. Wadah yang merangkul mahasiswa dan mahasiswi untuk berpartisipasi dalam membentuk kepribadian dan pengembangan iman kekatolikan di balik kegiatan-kegiatan kerohanian. Bicara akan hal ini, kurang rasanya bila kita tidak mendengarkan langsung dari salah seorang tokoh yang berada dalam kampus ministry. Untuk itu, telah ada bersama saya, Koordinator Kampus Ministry, Pater Oce Priang SPD, Esfil MIKOM. Halo Pater, selamat datang di Qobus Podcast. Selamat bertemu di sini ya. Baik Pater, apa kabarnya Pater? Kabar baik dan senang sekali bisa bergabung dengan sahabat Qobus Podcast. Ya, ya Pater. Bersama dengan teman-teman di sini ya. Baik Pater, sebelum kita melangkah untuk membahas tema kita pada hari ini, silakan Pater menyapa dan memperkenalkan diri kepada sahabat Qobus Podcast kita. Ya, sahabat Qobus Podcast sekalian di mana saja Anda berada, saya Pater Yosef Priang SWD, biasa dipanggil Pater Ocep. Ya, saya ditabiskan tanggal 8 Oktober 2016. Setelah itu mendapat tugas di sini dan ditempatkan di universitas ini, khususnya di Kampus Ministry, dan saat ini saya sebagai koordinator Kampus Ministry Unwira, dan selain sebagai koordinator Kampus Ministry, saya bertugas sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, baik. Tadi sudah jelas mengenai identitas dari Pater. Kita langsung saja berbicara mengenai Kampus Ministry. Kampus Ministry itu berada di dalam lembaga universitas kita, yang biasa disebut dengan Kampus Unwira. Pater, apa perbedaan Kampus Unwira dan Kampus Ministry? Ya, jadi Kampus Unwira ya memang ini lembaga pendidikan tinggi ya, universitas kita ya. Kampus Ministry itu sebenarnya satu unit pelayanan yang dibentuk oleh Lembaga Universitas Katolik Widya Mandira ini, Unwira ini, untuk paling tidak ya bisa membantu orang-orang, khususnya sivitas akademika Unwira, baik juga untuk para dosen, pegawai, mahasiswa, tenaga kependidikan, untuk bisa mengetahui tentang nilai-nilai kerohanian, kekatolikan, paling tidak secara istimewa itu terkait dengan spiritualitas dari Arnoldus Jansen ya, sebagai pelindung dari lembaga pendidikan kita. Ya, jadi itu Kampus Ministry khususnya itu terkait dengan fokusnya itu pada pembinaan karakter, nilai-nilai kekatolikan, kerohanian ya. Khususnya secara istimewa untuk segenap sivitas akademika Unwira ya. Ya, itu esensi ya, esensi yang mau disampaikan terkait dengan Kampus Ministry ya. Ya, berarti perbedaan mendasar itu bahwa Kampus Unwira itu adalah lembaga universitas, sedangkan Kampus Ministry itu unit pelayanan khususnya di bagian kerohanian. Iya, untuk segenap sivitas akademika Unwira ya. Baik,
kampus ministry? Kapan dibentuknya kampus ministry dan apa fungsi utama dibentuknya kampus ministry? Jadi kampus ministry ini dulu itu ya seingat saya itu tahun 1997 ya. Itu didirikan dibentuk untuk menjawab kebutuhan dari segenap sivitas akademika Unwira ya. Dan pada saat itu koordinator pertamanya itu Pater John Salu ya, John Salu SWD. Dan dalam perjalanannya kampus ministry ini dibentuk dengan maksud supaya Unwira ini sebagai satu universitas Katolik ya. Jadi nilai-nilai kekatolikan itu ya paling tidak harus dikenal ya. Dia harus membumi untuk bisa diketahui oleh segenap sivitas akademika Unwira. Dan wadah ini ya, kampus ministry ini dibentuk dengan maksud supaya membantu segenap sivitas akademika Unwira, segenap warga anggota Unwira untuk paling tidak bisa tahu tentang nilai-nilai kekatolikan, apalagi lembaga ini suatu lembaga universitas Katolik ya, universitas Katolik. Jadi paling tidak nilai-nilai kekatolikan itu harus betul-betul menggema ya, menjadi bagian dari karya pelayanan orang-orang yang ada di sini, teristimewa dosen, pegawai, juga mahasiswa yang menjalani proses studi di tempat ini ya. Sehingga itu yang bisa membuat kita dalam perjalanan hidup ada sesuatu yang membedakan kita bahwa sebagai lembaga pendidikan Katolik apa yang harus kita wartakan ya sebagai orang-orang beriman. Dan ini kampus ministry hadir untuk menjawab kebutuhan ini ya. Seperti itu ya. Baik Pater, dengan dibentuknya kampus ministry, tentu untuk menjalankan program kerja yang ada di dalamnya harus memiliki visi dan misi. Apa saja visi dan misi kampus ministry? Ya, paling pertama kampus ministry itu visi misi itu paling tidak mau menjawab visi misi dari universitas ya. Dan satu aspek yang ditekankan terkait dengan visi misi itu adalah terkait dengan internalisasi nilai-nilai Arnoldus Jansen ya kepada segenap komunitas Unwira ya. Kalau kita boleh kaitkan dengan terkait dengan visi dari kampus ministry itu sendiri ya, dia hadir untuk mau membantu ya segenap sivitas akademika Unwira supaya bisa berkarakter unggul, profesional, berwawasan global, kreatif, inovatif, yang dijiwai oleh iman Kristiani dan berakar pada budaya lokal ya, untuk paling tidak bisa mewujudkan sikap peduli pada martabat manusia. Itu terkait dengan visi dari kampus ministry ya. Dan visi itu paling tidak diwujudkan dalam usaha-usaha seperti misi dari kampus ministry itu mengembangkan komunitas Unwira ya, menjadi kader-kader gereja bangsa yang reflektif, beriman, nasionalis, menanamkan nilai-nilai Kristiani bagi segenap sivitas akademika Unwira melalui kegiatan-kegiatan kerohanian, mengembangkan potensi diri para mahasiswa, juga dosen, pegawai untuk mampu memiliki kekuatan spiritualitas keagamaan ya, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat ya, mengelola kegiatan seperti yang saya bilang tadi ya, internalisasi nilai-nilai Arnoldus Jansen ya, sebagai pelindung dari lembaga ini, mengembangkan anggota komunitas Unwira menjadi pribadi yang utuh, dan paling tidak layanan pastoral bagi seluruh komunitas Unwira ya. Seperti itu. Baik Pater, dalam kampus ministry, anggota dari kampus ministry itu adalah mahasiswa dan mahasiswi dari setiap prodi. Iya. Adakah kriteria tertentu bagi mahasiswa baru atau anggota baru yang ingin bergabung dalam kampus ministry? Jadi yang bergabung di sana ya, kita boleh katakan itu anak-anak ataupun ini orang-orang yang gabung khususnya mahasiswa ya, itu kita bisa sebut dengan peer ministry. Itu mereka dipilih utusan dari masing-masing prodi ya, dipilih melalui kegiatan pengembangan
karakter mahasiswa ya, dan mereka dipilih utusan dari masing-masing prodi itu dipilih, dan itu kampus ministry meminta kepada prodi-prodi untuk mengutus ya, dan mereka itu datang dalam kegiatan kampus ministry, nanti dipilih, setelah itu diberikan pembinaan karakter, setelah itu disahkan ya, maksudnya paling tidak ya disahkan itu melalui perayaan Ekaristi, melalui janji ya, janji dari anggota peer ministry bahwa mereka menjadi agen-agen dari kampus ministry, prodi-prodi ya, supaya kalau ada kegiatan-kegiatan dari kampus ministry, program-program ya yang mau disampaikan kepada unit-unit ataupun prodi-prodi, biro dan sebagainya, mereka itu menjadi kaki tangan dari kampus ministry ya, kaki tangan dari kampus ministry untuk menyampaikan dan juga untuk bisa mengajak orang-orang kalau ada kegiatan seperti rekoleksi ataupun kegiatan living rosary ataupun kegiatan seperti halal bihalal untuk teman-teman yang beragama muslim dan sebagainya di prodi, di fakultas, ataupun juga kegiatan seperti misa, pendidikan karakter, maupun kegiatan-kegiatan seperti kunjungan ke panti asuhan ataupun juga kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Mereka peer ministry itu menjadi kaki tangan untuk membantu kampus ministry, dan syaratnya tidak berat ya, paling tidak engkau punya orang yang memang mau bergabung situ, paling tidak dia punya niat ya, dia punya niat dan memang mau berkorban dan mau melayani ini kampus ministry melalui pengorbanan mereka ya itu. Tadi Pater sudah menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anggota peer ministry. Iya. Bagaimana keterlibatan anggota ministry dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, secara umum ya menurut saya itu mereka sangat antusias ya dalam kegiatan-kegiatan kampus ministry ya. Dan saya yakin bahwa segenap sivitas akademika Unwira ya, khususnya seperti peer ministry, orang sangat antusias dan gembira sekali ya dalam, maksudnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh kampus ministry ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa memang terkadang juga ya kalau untuk peer ministry secara umum ya mereka sangat antusias dan rela berkorban dan datang mau bergabung dan memberi diri secara utuh dan total ya untuk dalam karya-karya ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus ministry. Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada 1-2 yang ini, tapi kita fokus pada hal-hal yang memang orang mau berkorban itu saja. Nanti 1-2 tantangan itu hal-hal yang biasa ya. Itu dalam kegiatan ataupun 1-2 yang mungkin saya tidak terlibat ya, kita yakin bahwa mungkin saya ada kegiatan lain, tapi secara umum ya peer ministry yang dipilih dan diundang mereka sangat antusias ya datang, dan saya selalu katakan kepada mereka ya, apa yang kamu berikan kepada kampus Unwira ya melalui pengorbanan kamu, suatu saat nanti ya ketika kamu sudah tua kamu akan ceritakan ya kepada anak cucu bahwa dulu waktu saya masih muda, bapak mama, kalau kamu sudah nanti pada suatu saat nanti sudah jadi orang tua ya, opa-opa atau oma-oma, kamu sudah akan bisa ceritakan kepada anak cucu bahwa dulu bapak mama waktu masih muda, opa-oma waktu masih muda, kami dulu pernah menjadi bagian dari kampus ministry, menjadi anggota peer ministry ya, dan ini satu kebanggaan bagi anggota peer ministry suatu saat nanti ya. Ya. Berarti anggota dari kampus ministry ini betul-betul bertanggung jawab dalam kegiatannya. Ya. Baik Pater, mengapa mereka perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, paling tidak yang pertama itu untuk mengaktualisasikan diri ya. Paling tidak apa yang sudah mereka terima, entah itu nilai-nilai ya kekatolikan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kampus ministry berikan ya, dan mereka merasa terpanggil ya. Dan saya boleh katakan bahwa kehadiran teman-teman peer ministry ya dalam kampus ministry itu sebagai satu panggilan ya. Kalau saya boleh katakan, kalau kamu menyebut sesuatu sebagai satu panggilan, menjadi bagian dari diri kamu, khususnya untuk anggota peer ministry, saya selalu katakan pada mereka, itu meskipun kamu kerja ataupun berkorban sampai lelah, tapi kamu akan merasa sangat gembira ya. Dan sekali lagi saya katakan, momen kebersamaan, momen pemberian diri itu dia tidak akan terulang ya. Dan besok lusa kamu akan merasakan bahwa
saya boleh jadi orang yang rela berkorban ataupun memberi diri karena memang saya dulu di kampus ministry ya, di Universitas Katolik Widya Mandira saya bergabung sebagai anggota peer ministry, saya dididik ya, dilatih, diasah untuk menjadi orang-orang pribadi yang rela berkorban, memberi diri, artinya memberikan ketulusan tanpa harus berpikir tentang apa yang harus saya terima. Tapi itu yang saya lihat dari teman-teman peer ministry ya. Teman-teman peer ministry bahwa ketika ada kegiatan, mereka bilang, Pater saya mau beri apa? Atau saya mau bisa buat apa? Saya nanti bisa jadi ajuda atau saya nanti tugas di jaga tunggu api misalnya. Untuk ini. Tapi bahwa ada suatu kegembiraan bahwa dalam suatu kegiatan-kegiatan kampus ministry, mereka bisa memberikan sesuatu meskipun itu kecil dan sederhana, tapi mereka berikan itu dengan tulus, dengan suatu cinta yang sangat besar. Dan itu nilai yang saya boleh katakan baik dari kampus ministry petik maupun teman-teman peer ministry petik untuk perjalanan hidup mereka ke depan ya. Di dalam kampus ministry, Pater sebagai koordinator kampus ministry. Apa tantangan yang Pater hadapi selama menjadi koordinator kampus ministry dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut hingga kampus ministry itu masih ada sampai saat ini? Iya, memang tantangan itu kadang ya ketika kita undang ada kegiatan-kegiatan kerohanian ya. Oh, ini kita ada Living Rosary misalnya. Ataupun juga ada kegiatan-kegiatan seperti rekoleksi, pembinaan karakter bagi mahasiswa, pengembangan karakter, ataupun ada misa bersama. Memang banyak yang hadir, banyak yang turut ambil bagian dan sangat gembira. Tapi memang kita juga tidak bisa saya boleh katakan bahwa semua orang hadir ya. Dan ini menjadi tantangan bagi kami di kampus ministry bahwa kadang-kala undangan kami bilang, oh Pater kami tidak dengar undangan. Padahal undangan kita sudah berikan ya. Dan ini menjadi dinamika yang saya boleh katakan bahwa meskipun ada tantangan, hidup itu jangan terlalu fokus di masalah ya. Kalau kita terlalu melihat fokus itu pada tantangan dan sebagainya, nanti kita akan merasa bahwa menjadi pesimis, apakah kegiatan-kegiatan berikut orang akan ikut atau tidak ya. Tapi kalau kita fokus pada potensi, kita pakai, sejauh ini mereka sudah baik begini. Nanti kita pakai potensi itu untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun tantangan-tantangan yang masih kurang ya. Kalau kita terlalu fokus di masalah, tantangan dan sebagainya, maka kita akan saya boleh katakan tuh memakai banyak waktu ya untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita kehilangan waktu untuk mengembangkan potensi-potensi ya. Jadi sekali lagi memang tantangan-tantangan ada yang kita undang, kita misa orang lewat tapi orang tidak mau ikut, ataupun ada kegiatan misalnya undang untuk mahasiswa datang kegiatan pembinaan karakter ya. Dibilang dari prodi bisa 40 orang, 60 orang. Ada yang mungkin saja hanya 4 orang, 5 orang. Tapi kita berikan itu dengan kegembiraan ya. Karena kalau kita pikir nanti kita akan merasa bahwa ini nanti bagaimana. Tapi kalau kita bilang syukur bahwa mereka sudah datang ya. Dan itu kita layani dengan gembira ya. Karena hanya dengan kegembiraan ini kita bisa merasa bahagia bahwa yang kita berikan itu ada orang yang tanggap dengan ketulusan ya, dengan kepedulian ya, itu. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa siapa saja yang datang berarti dia betul-betul melayani di kampus ministry. Iya, maksudnya ya memang teman-teman yang macam contohnya kalau peer ministry, kalau kita undang umumnya selalu hadir ya. Kalau peer ministry ya umumnya selalu hadir. Tapi kalau memang undangan ada kegiatan-kegiatan kerohanian, itu yang kadang-kala menjadi tantangan tersendiri untuk kami di kampus ministry ya. Tantangan karena memang kita undang program-program sudah di ini, bahkan ke kaprodi ketua prodinya itu kami dari kampus ministry turun untuk bertemu langsung dengan mereka ya di prodi-prodi ini ya. Umumnya kami turun bertemu langsung dengan mereka bahwa nanti ada kegiatan begini. Kalaupun prodi-prodi ada kegiatan, bisa kolaborasi dengan kampus ministry, dan kami sangat antusias dengan gembira ya untuk melayani. Apalagi paling tidak ya kita mau menjadikan Unwira ini sebagai suatu universitas dengan nilai-nilai kekatolikan ya, nilai kekatolikan, dan itu harus kita hayat dengan kampus ministry. Paling tidak ya bertanggung jawab untuk mewujudkan apa yang menjadi nilai-nilai kekatolikan itu ya. Apa harapan Pater bagi kampus ministry ke depannya? Ya, harapan saya sih supaya kampus ministry ya berkembang jauh lebih baik dari saat ini ya.
Artinya perubahan-perubahan itu memang terus kita buat juga ya. Artinya mendengar masukan dari pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, termasuk juga teman-teman dari peer ministry ya. Ketika ada suatu kegiatan seringkali dibuat evaluasi ya. Setelah itu kita dengar masukan, oh ini kita harus buat begini. Masukan itu menjadi, kita boleh katakan ya, ini nilai berharga untuk kampus ministry supaya kita membuat perubahan kampus ministry itu kita atau kita ubah supaya menjadi lebih baik, supaya lebih dikenal lagi. Mungkin selama ini orang tanya-tanya, oh kampus ministry kegiatannya bagaimana. Ini menjadi masukan berharga, dan kampus ministry ya sangat terbuka. Kami di kampus ministry, saya sudah katakan juga kepada teman-teman peer ministry, adik-adik yang dari mahasiswa yang sebagai peer ministry, kita sangat terbuka mendengar masukan dari orang-orang, dan ini menjadi evaluasi. Kita boleh katakan ini pemberian berharga supaya kita bisa mengembangkan kampus ministry itu menjadi lebih baik ke depan ya. Pater, baru-baru ini kampus ministry mengangkat teater dalam kegiatan menyambut 40 tahun Unwira. Iya. Ide dan keresahan apa yang melatar belakangi sehingga teater ini dibuat? Iya. Jadi teater judulnya Widya Mandira ya, sesuai dengan nama kampus ini ya, Widya Mandira. Dan sebenarnya teater ini ide pertama itu memang mau dicetuskan supaya untuk juga ya kita mau memberikan suatu gambaran tentang situasi Unwira ya. Dan saya ajak kepada teman-teman kampus ministry, khususnya teman-teman peer ministry juga, bahwa mari kita membahasakan situasi kampus Unwira saat ini ya melalui teater ya. Dan di dalam itu kita mengapresiasi kemajuan Unwira dari tahun ke tahun ya, terkait dengan gedung, fasilitas, ataupun termasuk juga sarana prasarana lainnya, IT, penambahan jumlah dosen dan pegawai, dan itu menjadi suatu kemajuan luar biasa ya untuk kampus kita, dan itu dibahasakan dalam teater. Tapi bahwa dalam teater itu juga kampus ministry mau katakan kepada sivitas akademika Unwira, kepada pimpinan juga ya, kepada dosen, pegawai, mahasiswa, bahwa selain kemajuan yang kita miliki saat ini ya, tapi kita juga memiliki 1-2 poin-poin yang perlu dievaluasi, diperbaiki ya, ataupun hal-hal yang perlu diperjuangkan lagi. Contoh saja ya, dalam teater itu kami membahasakan kemajuan Unwira ya, tapi ada 1-2 poin misalnya saja ya. Unwira sampai 40 tahun ini kita belum punya profesor ya, dan semua prodi ini belum ada yang terakreditasi A ya. Dan selain itu juga kampus ministry juga mau menyampaikan bahwa ada nilai-nilai kekatolikan yang belum begitu dihayati secara sungguh-sungguh ya. Contoh sajalah semangat pelayanan, kedisiplinan dan sebagainya. Dan ini kita harus dengan dengan hati terbuka untuk katakan bahwa kita belum sungguh-sungguh dalam beberapa nilai-nilai kekatolikan ya. Selain menjadi evaluasi dari kampus untuk kampus ministry untuk terus mengembangkan nilai-nilai kekatolikan itu, tetapi melalui teater juga ya, teater Widya Mandira ini, teman-teman dari peer ministry dalam yang kita boleh katakan ya, diatur oleh kampus ministry bersama dengan teman-teman dari beberapa prodi ya. Kita mau membahasakan bahwa ini loh situasi Unwira saat ini, bahwa meskipun ada kemajuan ya. Misalnya contoh saja 2 November ya. 2 November dulu orang banyak, atau pada saat misalnya saja ya, ini seperti Rabu Abu ataupun Jalan Salib orang ada, tapi kalau misa harian misalnya ya, itu jarang ya, mungkin saja 1-2 orang saja. Memang kita akui bahwa ini jam-jam itu orang masih ada kegiatan-kegiatan, tapi bisa diperhatikan kembali supaya diatur, entah itu waktu ataupun bagaimana, nanti akan menjadi evaluasi bagi kami juga supaya nilai-nilai semacam itu ya bisa diperhatikan, supaya ya kalau memang kita mau supaya nilai-nilai kekatolikan, keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan kerohanian bisa lebih maksimal lagi ya. Itu seperti itu ya. Apakah isi pesan dari teater tersebut hanya ditujukan pada kampus ministry atau semua lembaga universitas? Untuk ya teater itu untuk semua ya.
untuk kita Unwira khususnya, mulai dari pimpinan ya, entah itu dari pimpinan yayasan, universitas, fakultas, prodi, biro unit, juga untuk kita mahasiswa ya. Jadi pesan dari teater itu sebenarnya di satu sisi kita mengapresiasi ya kemajuan dari lembaga pendidikan kita ya. Kita lihat bahwa memang waktu demi waktu itu kemajuannya sangat luar biasa ya. Kamu lihat saja sarana dan prasarana sekarang itu sangat memang sangat maju sekali ya untuk Unwira ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, ada nilai-nilai ataupun hal-hal lain yang memang Unwira perlu lihat ya. Seperti saya bilang tadi, dalam teater itu kampus Minisi melihat bahwa kok kenapa 40 tahun ini Unwira belum punya profesor ya, belum ada prodi yang terakreditasi A ya, ataupun semangat kerohanian itu di satu sisi memang ini, tetapi terkadang juga menurun ya. Artinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang dengan misa ataupun apa, kok yang hadir kurang ya. Dan ini menjadi bahan permenungan refleksi, dan kami dan kampus Minisi mau membahasakan itu melalui suatu teater ya. Dan ini satu momen yang luar biasa melalui teater Widya Mandira untuk menyongsong 40 tahun ini ya, Lembaga Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira ini, bahwa ini loh apa yang selama ini mungkin saya tidak dilihat, kampus Minisi melihat ini supaya bisa ke depan itu bisa diperbaiki itu lah. Bisa diperbaiki, dan saya sangat yakin bahwa ya sudah ada begitu banyak kemajuan dan itu kita sangat apresiasi, tapi bahwa ini ya hanya 1-2 poin kecil yang kampus Minisi lihat untuk supaya menyadarkan kita ini loh hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan ya. Baik, setelah teater ini ditampilkan, apakah sudah ada respon balik belum dari lembaga terkait? Sejauh ini waktu diskusi-diskusi dengan Pater Rektor, Pater Lipus ya, dengan Pater Ketua Yayasan, termasuk juga Pater Ketua Yayasan sendiri ya, waktu habis teater itu dan dia menyampaikan ya, dia sangat mengapresiasi ya bahwa kampus Minisi melalui teater ini ya menyampaikan kritik secara terbuka, bukan hanya kita boleh katakan ini, tapi bahwa kami mengapresiasi ya, di satu sisi mengapresiasi, tapi di sisi lain kita menyampaikan 1-2 poin penting yang perlu diperhatikan oleh kampus, diperhatikan oleh baik pimpinan dari tingkat yayasan maupun dari universitas sampai ke biro unit, bahwa ini loh situasi Unwira. Dan Pater sejauh ini menurut saya itu waktu diskusi dengan pimpinan itu mereka sangat mengapresiasi itu, dan ini loh yang harus kita perhatikan supaya kalau memang kita melihat Unwira ini sebagai rumah kita bersama ya, mari kita bangun Unwira ini ke depan dengan semangat kegembiraan, kebahagiaan, ataupun saya boleh katakan saya mau beri apa untuk membantu Unwira itu menjadi, karena ini saya punya rumah ya. Hanya dengan merasa bahwa Unwira ini rumah kita bersama, dengan demikian kita akan membangun itu dengan penuh cinta ya. Dan sekali lagi ya, dalam membangun meskipun ada 1-2 kekurangan, saya boleh katakan bahwa jangan pernah cemas, pesimis, mari kita optimis untuk membangun. Dan ini nilai-nilai yang mau ditawarkan oleh kampus Minisi untuk kita semua ya. Baik Pater, apakah menurut Pater teater ini efektif untuk menyampaikan aspirasi sampai tidak aspirasinya? Menurut saya teater ini menjadi satu sarana yang menurut saya itu satu sarana yang sangat baik ya untuk menyampaikan apresiasi melalui seni ya, melalui seni. Dan waktu hadir malam itu mulai dari ya waktu malam pentas teater itu Pater Ketua Yayasan dan para pengurus yayasan, Pater Rektor juga pimpinan, ada dekan, prodi, pimpinan biro unit, dan para dosen, pegawai, mahasiswa semua, bahkan undangan dari luar mereka datang ya. Mereka datang dan mereka merasa sangat gembira ya, sangat gembira menyaksikan teater ini, dan mereka bilang bahwa Pater Ocep ya, ini suatu cara untuk menyampaikan apresiasi secara terbuka, dan setelah itu kembali orang bisa merenungkan ya,
merenungkan nilai-nilai apa saja yang ditawarkan dalam teater tadi. Dan itu setelah merenungkan itu harapan dari kampus ministry ya. Setelah merenungkan pesan-pesan nilai-nilai itu, apa yang bisa kita buat untuk Unwira ya? Sekali lagi, membangun Unwira ini kita membangun dengan suatu kegembiraan. Dan mari kita berjalan bersama ya. Berjalan bersama membangun Unwira ya. Dan itu harapan besar dari kami kampus ministry untuk supaya nilai-nilai seperti kerjasama, kerendahan hati, kegembiraan dalam karya pelayanan, pemberian diri secara utuh dan total, mari kita berikan untuk kampus, untuk lembaga kita tercinta ya. Karena apa? Baik buruknya ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana kita sebagai anggota Unwira memberikan diri kita secara utuh dan total untuk lembaga pendidikan kita tercinta ini ya. Apa harapan Pater bagi mahasiswa Unwira? Ya, harapan saya khususnya untuk adik-adik, teman-teman mahasiswi Unwira, mari bergabung bersama kampus ministry dan kamu akan mengalami bagaimana suasana persaudaraan ataupun kita boleh katakan ya, apa yang selama ini kita boleh katakan kamu tanya bahwa kampus ministry itu seperti apa. Mari, dan pintu kampus ministry itu sangat terbuka ya, sangat terbuka, dan mari kita bisa bagi pengalaman bersama. Kalaupun ada kesulitan ataupun tantangan, bisa datang sharingkan kepada ini dan kita bisa cari jalan keluar bersama ya. Dan harapan untuk mahasiswa, jangan segan-segan ya, jangan malu untuk datang bergabung dengan kampus ministry ya. Datang kita buat kegiatan bersama. Kalau kamu punya ide untuk kemajuan lembaga pendidikan kita, kampus ministry sangat terbuka menerima itu, dan sejauh itu hal yang baik dan positif ya. Kampus ministry membantu untuk apa ya, mengakomodir itu ya, supaya apa yang menjadi harapan teman-teman, juga apa yang menjadi cita-cita dari teman-teman khususnya mahasiswa ya, untuk kemajuan lembaga pendidikan kita itu bisa terwujud ya. Sekali lagi, kampus ministry, sekali lagi saya mengatakan kepada teman-teman, kampus ministry sangat terbuka untuk menerima kedatangan teman-teman untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, pada akhirnya juga datang aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh kampus ministry. Ya. Baik, dapat disimpulkan bahwa menjadi penggerak unit pelayanan kampus yang berlandaskan kekatolikan dapat membangun relasi sesama dan pengetahuan, pengembangan iman kekatolikan, saling menghormati, dan melayani adalah bentuk sikap positif yang tertanam di dalam spiritualitas diri. Demikian perbincangan kita bersama Pater Oce Priang. Sahabat Qobus Podcast, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Pater Oce Priang SPD Esfil MIKOM yang sudah hadir. Jangan lupa ikuti Instagram kita di @qobuspodcast. Subscribe YouTube kita di Ilmu Komunikasi Unwira, dan ikuti TikTok kita di @qobuspodcast. Saya Desideria Harni, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian, sampai jumpa. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.